Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan dan kenikmatan sampai di pagi hari ini. Baik langsung saja pemateri pertama yang dibacakan oleh Putri. Kepada Putri saya persilahkan. Pengertian CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan yang meliputi konsumen, pemegang saham, komunitas, dan aspek operasional lainnya. Salah satu pendekatan CSR adalah kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara menggunakan manajemen dampak. Manajemen dampak adalah pengelolaan untuk meminimalisir dampak negatif. 2. Konsep CSR. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan meliputi tanggung jawab perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis tersebut. Hal ini merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia. John Elkington menawarkan sebuah konsep 3P atau juga dikenal dengan Triple Bottom Line dalam bukunya. Elkington menegaskan bisnis yang baik adalah yang tidak hanya mengejar keuntungan atau profit, namun juga harus memperhatikan lingkungan atau planet dan kemakmuran masyarakat atau people yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan. 3. Manfaat CSR dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi. 2. Membuka peluang pasar lebih besar, memperbaiki hubungan stakeholder. 3. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan. 4. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab terhadap konsumen. Perusahaan harus memperhatikan aspek-aspek dalam pendekatan terhadap konsumen, maka perusahaan harus menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. 2. Tanggung jawab sosial terhadap karyawan. Perusahaan wajib memberikan rasa nyaman kepada karyawannya dengan memperlakukan karyawannya secara adil. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengembangkan diri karyawan. 3. Tanggung jawab sosial kreditor. Perusahaan harus menyelesaikan kewajiban dan hutangnya walaupun perusahaan tersebut sedang dalam masalah. 4. Tanggung jawab sosial terhadap investor atau pemegang saham, sehingga dalam operasionalnya perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil juga untuk kepentingan pemegang saham. 5. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Misalnya dengan tidak membuang limbah sembarangan, mencegah pencemaran polusi di sekitar lingkungan usaha, mencegah penggunaan bahan berbahaya. 5. Penerapan tanggung jawab CSR. Perusahaan harus memiliki beberapa hal. Pertama, memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari sekitar bisnis mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan audit. Kedua, perusahaan harus mengembangkan kebijakan CSR, indikator kinerja, dan target pencapaian. Kebijakan CSR ini harus dikomunikasikan secara efektif kepada semua stakeholder, termasuk pelanggan, karyawan, dan juga investor. Sekian dari pemateri kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.